Halo semuanya, perkenalkan nama saya Philips Anton Sengkusen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi. Saya akan menjelaskan mengenai materi dasar evolusi, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Philips Anton Sengkusen dengan NIM 2001040011. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, semester 6. Langsung saja kita masuk pada materinya. Kita masuk pada konsep dasar dari evolusi itu sendiri. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dimana evolusi itu sendiri berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Ini merupakan gambaran dari teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera yang mengalami evolusi dan mutasi atau perubahan secara fisiologi dan morfologi dari bentuk tubuh yang lama menjadi bentuk tubuh yang baru. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama ada yang bentuknya awalnya adalah kera sampai berlangsung beberapa tahun, beberapa juta tahun, puluhan tahun untuk mengalami evolusi menjadi manusia yang utuh. Kita masuk pada pengertian evolusi menurut para ahli. Sebenarnya pengertian evolusi menurut para ahli itu sangat banyak, tetapi saya hanya mengambil dua saja, yaitu ada Plato dan Aristoteles. Plato sendiri menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan abadi, serta dunia maya atau khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Sedangkan Aristoteles mengatakan bahwa dia menganut teori skala alami. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, teori yang disampaikan Aristoteles membahas bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Jadi seperti piramida biomasa. Jadi di setiap tingkatannya itu masing-masing berdasarkan tingkatan yang berbeda. Ciri-ciri evolusi sendiri menurut ahli-ahli biologi telah mengadakan pengamatan tentang perbandingan kupu-kupu yang berwarna gelap dengan yang berwarna cerah di Inggris. Di Inggris Selatan masih sama pada tahun 1850, akan tetapi waktu mereka mempelajari koleksi dari daerah industri Midland di Inggris yang penuh asap, mereka menemukan sedikit sekali kupu-kupu yang berwarna cerah. Nah, di sini membuktikan bahwa adanya ciri-ciri proses evolusi, yaitu adalah seleksi alam, di mana kupu-kupu yang hidup di kawasan yang penuh dengan asap di daerah industri Midland di Inggris dapat mengancam kehidupan mereka, sehingga kupu-kupu yang berwarna gelap akan menjadi predator bagi kupu-kupu yang berwarna terang, sehingga populasi dari kupu-kupu berwarna cerah ini akan berkurang karena sudah dimakan oleh kupu-kupu yang berwarna gelap. Kita masuk pada teori evolusi manusia purba. Seperti yang dibahas sebelumnya, Anaximander, seorang filsuf Prasokrates yang hidup sekitar tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi, sudah membahas mengenai kemungkinan bagaimana manusia berevolusi dari ikan. Namun, belum ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan pendapat tersebut. Seiring dengan perjalannya waktu, teori evolusi manusia ini justru lebih berfokus pada anggapan bahwa manusia berkembang atau berevolusi di bumi dari primata yang sudah punah. Nah, primata yang sering dikaitkan dengan evolusi manusia ini adalah primata mirip kera. Itulah kenapa banyak beredar kalau manusia itu berasal dari kera berdasarkan teori Darwin.
Selanjutnya itu ada bukti bahwa hewan primata berkaitan dengan manusia, yaitu dari genetiknya. DNA antar manusia dan primata dapat mencapai kemiripan hingga 97%. Jadi hampir kurang 3% saja sudah mencapai 100% bahwa hewan primata memiliki genetik yang sama dengan manusia. Namun bukan berarti manusia dianggap berasal dari kera ya. Fakta tersebut hanya bisa melacak bahwa manusia dan primata mungkin memiliki nenek moyang yang sama. Sebelum kita masuk pada teori evolusi Charles Darwin, ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ada suatu teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Itu merupakan teori evolusi dari abiogenesis. Jadi teman-teman bisa mencari saja di internet, searching di internet teori tersebut. Kemudian kita masuk pada teori evolusi Charles Darwin. Sebenarnya, informasi mengenai manusia yang berevolusi dari kera muncul karena teori evolusi manusia menurut Charles Darwin. Dalam buku The Origin of Species yang mengemukakan tentang teori evolusi ditulis oleh Charles Darwin dan menyimpulkan semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama atau common ancestor dan berhubungan antara satu sama lainnya. Dan menurut Darwin dalam buku tersebut, proses mutasi genetik dari nenek moyang yang sama mengakibatkan terjadinya proses evolusi dan munculnya berbagai spesies baru. Dan di gambaran tersebut kita bisa simpulkan bahwa dari kedua parents atau orang tuanya, dia mewarisi sifat yang baru dan terjadi mutasi atau sifat yang baru dari kedua orang tuanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua orang tuanya itu membawa sifat resesif. Jadi ada gen baru yang jika disilangkan akan menghasilkan gen-gen yang baru pula. Dan Darwin membayangkan evolusi manusia seperti pohon. Batang pohon yang tunggal dan akarnya merupakan nenek moyang makhluk hidup, sedangkan ranting dan daun pohon menjadi spesies yang baru yang lahir karena proses mutasi genetik. Nah, ini merupakan gambaran adanya bukti evolusi. Di sini ada gambar kuda dan di sini adalah gambar dari anatomi rangka. Nah, ini ada jari tangan manusia, ini ada kucing, ada ikan dengan ada burung. Struktur rangkanya sama, tetapi ini fungsi fisiologisnya itu berbeda. Kalau tangan misalnya memegang makanan misalnya, kalau kucing untuk berjalan misalnya, kalau untuk ikan untuk berenang, dan untuk burung itu sendiri fungsinya untuk dia terbang begitu. Dan ini merupakan gambaran dari embrio dari ikan, salamander, kura-kura, kelinci, dan manusia. Berdasarkan gambar ini menjelaskan bahwa bukti evolusi itu benar-benar ada. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.